Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Suarso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan membahas masalah pelayanan publik pengawasan pelayanan publik di Republik of Indonesia ini yaitu mengenai telaah pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Bagaimanakah Ombudsman dalam mekanisme kerjanya dan dasar hukumnya? Perlukah Ombudsman ini ditelaah kembali keberadaannya Kalau melihat Ombudsman ini sejarahnya itu dari Swedia negara Swedia sumbernya yaitu berawal dari tahun 1809 dari 1809 hampir 200 tahun yang lalu. Dari Swedia sendiri ini terinspirasi dari gagasan dari Khalifah Umar bin Khattab tahun 634 sampai 644, yaitu membentuk suatu badan atau lembaga khodi khadat yang khusus melindungi warga masyarakat atas adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya yang bersifat maladministrasi. Selanjutnya sebagai dasar hukum ini kita lihat setelah reformasi 99 kemudian tahun 2000 Gus Dur jadi presiden, ini dimunculkan yaitu lembaga ombudsman untuk mengawasi tindakan pemerintah, yaitu di mana Gus Dur sendiri sebagai presiden dikeluarkan keputusan Presiden Gus Dur tanggal 10 Maret tahun 2000 dengan Kepres keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tentang ombudsman sebagai lembaga yang sifatnya itu independen tidak memihak sana dan memihak sini, independen. Ombudsman ini menampung aspirasi masyarakat yang mendapat perlakuan kurang baik dari tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan Kemudian dibentuklah lembaga ombudsman ini. Kemudian sebagai lembaga independen atau State Auxiliary Agency ini, Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman untuk melindungi hak-hak warga negara. Pasal 1 dan 2 Kepres 44 tahun 2000 juga
di situ disinggung juga pencegahan korupsi, ya, pencegahan korupsi. Ya, menurut saya ada teori kekuasaan itu cenderung adanya tindakan yang bisa berlebih gitu. Nah, ini harus diawasi ya, kalau sampai melenceng perlu diawasi, perlu ditindak bagaimana prosedurnya, udah benar tidak, dan lembaga ombudsman ini kira-kira bermanfaat tidak di negara kita dengan biaya yang dikeluarkan banyak. Di tiap provinsi seluruh Indonesia ada petugas-petugas ombudsman yang menjalankan, menerima keluhan dari warga masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, sebenarnya yang disoroti itu apa? Yang disoroti ini ada hubungannya dengan hukum administrasi, yaitu maladministrasi dari tindakan pemerintah, perbuatan yang sewenang-wenang terhadap pelayanan publik. Rakyat harus menerima pelayanan publik yang baik, tapi perbuatan yang melayani sewenang-wenang, nah ini jadi maladministrasi. Selanjutnya, ombudsman ini memberi rekomendasi, tugasnya ya, memberi rekomendasi atas adanya pelanggaran pemerintah. Ya, ada laporan-laporan warga masyarakat dicatat, buktinya apa, saksinya siapa, tanggal berapa dilakukan, di mana, di instansi mana, dicatat semua secara tertib. Kemudian hasil penampungan aspirasi dari atau keluhan warga masyarakat ini nantinya setelah dicatat dan diberi rekomendasi oleh ombudsman, akhir tahun hasilnya ini diberikan kepada lembaga yang berwenang, yaitu DPR. DPR di bidang yang sesuai keluhan warga masyarakat, apakah bidang pertanahan, yang menyangkut pertanahan, apakah menyangkut masalah pelayanan publik, apakah pelayanan publik atau yang menyangkut perbuatan pidana terhadap warga masyarakat. Ini hasilnya akan disetorkan ke DPR tiap akhir tahun sesuai komisinya masing-masing. Dan nanti DPR sesuai komisi masing-masing itu akan memanggil pemerintah dan akan menyarankan juga bagaimana supaya pelanggaran terhadap masyarakat ini untuk ditertibkan. Kalau pidana bisa disalurkan melalui Mabes. Ya, kalau terjadi korupsi, ya serahkan kepada KPK, ya, Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Selanjutnya, kemudian bagaimana selanjutnya? Setelah komisi menyerahkan, nanti diserahkan pemerintah sesuai kehendak wakil rakyat kita, sesuai dengan bidang kesalahan masing-masing maladministrasi itu. Ya. Selanjutnya pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik dan rakyat harus mendapat pelayanan yang baik. Tapi saya menganalisa bahwa ombudsman ini kerjanya tidak mempunyai taring atau gigi. Berarti ombudsman ini seperti macan ompong. Jadi kerjaannya ada keluhan tapi tidak bisa mengeksekusi. Nah, dia hanya sebagai lembaga yang membantu lembaga yang lain menurut saya. Jadi tidak bisa langsung mengeksekusi tindakan-tindakan yang telah dilaporkan warga masyarakat.
Nah, ini perlu ditinjau kembali menurut saya eksistensi dari ombudsman ini, ya, apakah biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penampungan pelayanan publik ombudsman di Indonesia ini, antara biaya mendirikan dan hasil yang diharapkan ini bisa diharapkan. Kalau ini kurang bisa diharapkan, ya perlu ditinjau kembali keberadaannya, apakah diteruskan atau tidak misalnya. Karena tidak seperti 200 tahun yang lalu, pemerintah tidak punya seperti lembaga KPK, seperti lembaga pengawas, seperti Mabes, seperti KPK, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain tidak ada. Sekarang lengkap sekali, ya, ada Kejaksaan, ada Mabes Polri, ada KPK, ada DPR, ya, ada BPK, dan lain-lain, ya. Ini sudah lengkap sekali lembaga untuk mengawasi pelayanan publik, ya. Jadi ombudsman ini diselenggarakan di seluruh Indonesia ini perlu ditinjau kembali, karena tidak bisa eksekusi langsung karena dia sebagai lembaga pelayan terhadap instansi yang lain. Jadi macam ompong, menurut saya tidak bisa menjerat atau mengeksekusi keluhan dari warga masyarakat secara langsung. Masih memberi rekomendasi kepada lembaga yang lain. Ini hanya saran, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Itu sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah, negara dan pemerintah, cocok enggak gitu biaya dan hasil yang diinginkan, ya. Karena apa? Karena lembaga-lembaga yang lain, ada 7 item yang saya sebutkan di depan tadi, udah lengkap sekali. Kalau ini diberi lembaga tambahan yang lain setelah reformasi ini, cocok enggak gitu dengan lembaga ini dan biaya. Dan perlu ditinjau lembaga-lembaga yang lain, badan-badan yang lain yang kira-kira ada pemborosan, perlu ditinjau kembali keberadaannya, apakah perlu eksistensinya dipertahankan atau tidak. Ini hanya saran pribadi saya. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti apa yang saya sampaikan dalam konten saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Thank you. See you again.